Chapter 1376. Badai pasir bertiup di atas dataran merah dan tebing yang tak berujung. Matahari merah tua tergantung rendah di langit yang jauh, dan cahaya merah samar menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah, yang samar-samar memiliki warna darah menyebar di atasnya. Mendesis. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing. Hanya angin liar yang terus bersiul dan bertiup. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba terwujud dan lubang hitam spasial seluas 100 kaki perlahan muncul. Gelombang-gelombang naik saat lubang hitam spasial muncul. Segera, banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang di grup ini, dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang benar-benar tajam mendekat, orang itu akan terkejut mendeteksi tekanan samar tapi menakutkan yang menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang tetua dengan kilau merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu, dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di tengah kerumunan. Dari wajah familiar pria berpakaian hitam itu, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiao Yan, yang bergegas dari paviliun bintang jatuh ke wilayah barat laut benua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar anak tertua dari Hu bersaudara. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Area yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Paviliun Junior, tempat ini seharusnya menjadi bagian utara dari wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun oleh Kepala Paviliun tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya dapat secara kasar mengirim kita ke barat laut. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Xiao Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta darinya. Cincin penyimpanan. Dia membukanya, memperlihatkan peta yang mencatat benua barat laut secara rinci. Saat ini, setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini kemungkinan besar wilayah sekte singa yang mendalam dan aliansi Yan. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah sekte singa yang mendalam. Dengan kata lain, kita telah dipindahkan ke wilayah sekte singa yang mendalam. Namun, itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari sekte singa yang mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini harus dikumpulkan di perbatasan aliansi Yan. Penatua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita harus dapat mencapai wilayah aliansi Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Dozuns. Dengan barisan ini, mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari sekte singa yang mendalam atau Hall of Souls. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencapai wilayah aliansi Yan. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan mencoba yang terbaik untuk menekan aura Anda. Dengarkan perintah saya dan jangan berkeliaran sembarangan. Xiao Yan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan jari kakinya menekan ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas pergi. Suara deras angin bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan bergegas langsung ke aliansi Yan di barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh sekte singa yang mendalam. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari sekte singa yang mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun, yang disebut ahli ini berada di dozong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan,
dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap dari Sekte Singa yang mendalam. Hati Xiaoyan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang aliansi yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya telah menyusut sepertiga. Terlebih lagi, tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang dapat mengetahui kekuatan kuat apa yang digunakan Hall of Souls untuk misi ini. Dari informasi ini, Xiaoyan menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli di aliansi Yan saat ini berkumpul di benteng kuning misterius di aliran langit kuning yang misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi aliansi Yan selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansi Yan kembali ke Kekaisaran Jiama. Tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan perkembangan pahit aliansi Yan sia-sia. Oleh karena itu, ahli aliansi Yan bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan dengan aliansi Yan untuk melawan Sekte Singa yang mendalam, semuanya berkumpul di benteng kuning misterius. Dengan dukungan dari Hall of Souls, Sekte Singa yang mendalam memiliki kekuatan menakutkan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa paksaan, Sekte Singa yang mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan aliansi Yan dirugikan. Sekte Singa yang mendalam secara alami tidak akan melepaskan benteng kuning misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang ahli, yang telah bergabung dengan Sekte Singa yang mendalam, Sekte Singa yang mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit sejati mereka ke arus langit kuning yang misterius. Dari kelihatannya, mereka jelas berniat untuk dengan paksa mengambil benteng kuning misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Kabar buruk ini membuat Xiaoyan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di benteng kuning misterius sebelum Sekte Singa yang mendalam mulai dengan paksa menempatinya. Jika tidak, kerugian yang akan diderita aliansi Yan akan terlalu besar. Aliran langit kuning yang misterius terletak di antara dua pegunungan. Karena medannya yang alami, itu menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit bertiup dengan angin yang sangat dingin. Bahkan ahli biasa Do Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua pegunungan di sisi benteng tampaknya telah dibelah menjadi dua oleh kapak tajam yang besar, memberikan penampilan yang sangat halus. Selain itu, pegunungannya sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Do Huang tidak dapat terbang di atas mereka. Benteng kuning misterius berdiri di tempat terpenting dari arus langit kuning yang misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara tetangga kecil harus melewati tempat ini untuk saling berhubungan. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, pentingnya benteng kuning misterius secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Aliansi Yan telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Di luar benteng kuning misterius ada dataran berumput yang tak berujung. Jika seseorang berdiri di atas benteng, dia akan dapat melihat setiap aktivitas di dalam padang rumput. Namun, dataran berumput tertutup kabut hitam saat ini. Samar-samar orang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam benteng kuning misterius menjadi ekspresi serius. Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan ada bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang duduk di aula saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara. Seluruh aula ditutupi keheningan yang serius. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah, yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan mempesona samar-samar menunjukkan kelelahan.
Matanya yang indah, yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pucat bahkan dengan arus waktu. Siapa lagi di aliansi Yan selain Ratu Medusa saat itu atau Kailin saat ini, yang dapat memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi dewasa dan pesonanya yang mempesona menjadi lebih padat. Semuanya, pasukan Sekte Singa yang mendalam menekan kita. Hari ini, itu hanyalah serangan probing. Namun, sepertinya mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Kailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang akrab muncul. Kaisar Eshai Bodong, Pil Raja Kerajaan Jiamaguhe, Fama dari dulu, saat ini, semuanya tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun, aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat itu. Jelas, kekuatan mereka meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di samping mendesah pelan. Dia berkata, kekuatan Sekte Singa yang mendalam terlalu kuat. Pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar dan tertawa getir setelah dia berbicara. Skema apapun akan kehilangan efeknya di hadapan kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansi Yan benar-benar menemui beberapa masalah. Ayo pergi sekuat tenaga dan bertarung. Jika tidak ada yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa maju atau mundur, jadi kenapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang diselimuti aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu sangat familiar. Itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu. Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harus bergegas kembali ke aliansi Yan. Keributan. Hukuman Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Kailin di kursi pemimpin tiba-tiba memfokuskan matanya pada Xiao Ding. Kakak ketiga Xiao Ding, semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang telah bergabung dengan aliansi Yan di kemudian hari, telah mendengar tentang dia meskipun tidak pernah melihatnya secara pribadi karena pemuda bernama Xiao Yan adalah pendiri sebenarnya dari aliansi Yan. Pemuda saat itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun aliansi Yan dikelola oleh Kailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari aliansi Yan masihlah pemuda bernama Xiao Yan di hati banyak orang. Xiao Ding tersenyum ketika dia melihat aula berubah menjadi keributan karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka menunjukkan kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berawal dari saudara kandung mereka, pemuda bernama Xiao Yan. Kakak ketiga, sudah lama sekali sejak kau pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Chapter 1377. Suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan ke langit biru tenang yang tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam datang dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kami adalah wilayah aliansi Yan. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai arus langit kuning yang misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains. Namun, di wilayah barat laut benua ini,
bahkan hentakan kaki mereka akan menyebabkan bumi berguncang. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari Sekte Singa yang mendalam, Hall of Souls, dan beberapa lainnya yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Dozun. Di sisi lain, aliansi Yan memiliki paling banyak 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Orang tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga punya 30 lebih Dozuns, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan Central Plains, mereka juga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Hall of Souls secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa Sekte Singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di aliansi Yan ketika dia pergi saat itu adalah Kai Lin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 Dozong. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, dia mungkin mencapai kelas Dozun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari Seven Colored Heaven Swallowing Python, dan bakat aslinya cukup hebat. Dia secara alami akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih. Namun, terlepas dari seberapa kuat Kai Lin, dia hanyalah satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa aliansi Yan memiliki 10 elit Dozun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di Central Plains. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan sengitnya aliansi Yan berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Dozun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa yang mendalam? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dozun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 elit bintang 1 Dozuns, mereka tidak akan bisa menyebabkan banyak kerugian baginya. Sekte Singa yang mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Dozun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 tingkat Dozun, namun, kami tidak tahu apakah Hall of Souls diam-diam telah mengirim orang yang lebih kuat. Tetua berjubah putih menjawab. Aye, terima kasih Penatua Xia. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab, Kepala Paviliun Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai arus langit kuning yang misterius sebelum malam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing menggerakkan tubuh dan menembak ke depan. Gemuruh. Awan gelap pekat menutupi langit di atas arus langit kuning yang misterius. Guntur bergulung rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan orang yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Yan berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram. Aliansi Yan mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun itu ditekan sampai-sampai tidak dapat membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini,
Wajah dinginnya yang mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang sangat cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin aliansi Yan keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Jiama, yang pada awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli aliansi Yan, posisinya di aliansi Yan adalah salah satu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansi Yan tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Kailin menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan membungkus pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia mengatupkan bibir merahnya bersamaan saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Kailin, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya, ini adalah anak dari saudara laki-laki ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil 7 warna di alisnya. Matanya yang besar dan hitam pekat mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, seseorang akan merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Kailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya sadar bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Kailin saat dia berkata dengan suara yang tajam, "Bu, tidak perlu takut." Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Kailin meringkuk saat mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia memandang dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia harus membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai paviliun bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Kailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia menatap si dokter peri dan berkata, jika benteng itu jatuh, kau harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika terjadi sesuatu padanya. Aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan apapun yang dia lakukan bahkan jika aku mati. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Kailin yang terkatup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Kailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Kailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahimu ke dalam klan Xiao kita. Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Kailin untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan, hanya untuk membuang beban besar ini ke bahu Kailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Kailin, sebagai seorang wanita,
tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansi Yan. Pengorbanan semacam ini sangat luas. Iya, kakak laki-laki benar. Begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk dengan berat. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada adik ipar mereka apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan hal ini. Kailin menempatkan Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Segalanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Kailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak luntur. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam ke dalam ingatannya. Gemuruh. Drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh saat Kailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria paruh baya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, apa kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada Sekte Singa Mendalam saya atau akankah Sekte Singa Mendalam saya akan membantai semua orang di aliansi Yan Anda? Chapter 1378. Ekspresi dingin melintas di mata sipit panjang Kailin ketika dia mendengar tawa sombong yang menggema di langit. Dia dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar bahkan sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansi Yan selama bertahun-tahun, dia, yang sudah menjadi ratu dari suku ular, tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan dalam situasi seperti itu. Aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak ada pembelot yang menyerah. Pria paruh baya berambut emas berdiri dengan bangga di langit. Bila emas besarnya memantulkan kilau yang pekat. Dia tidak merasa kesal saat mendengar kata-kata Kailin. Sebaliknya, dia tertawa keras. Panas di matanya menjadi lebih intens. Wanita dengan karakter kuat lebih cocok dengan seleranya. Siapa di wilayah barat laut yang tidak menyadari Kailin yang dingin dan indah dari aliansi Yan? Jika dia bisa menangkapnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya sebagai wilayah eksklusifnya, pertempuran lain tidak akan berarti apa-apa. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumnya bisa memicu perang. Jelas, Kailin termasuk dalam kategori itu. Medusa, Anda harus menyadari dengan jelas bahwa aliansi Yan dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin untuk membandingkan dengan kami. Selama aliansi Yan Anda setuju untuk tunduk pada Sekte Singa yang mendalam dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, saya akan menggunakan posisi saya sebagai kepala sekte dari Sekte Singa yang mendalam untuk menjamin bahwa tidak ada satu orang pun dari aliansi Yan yang akan terluka. Pria berambut emas itu tertawa terbahak-bahak. Aktifkan formasi. Kailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu, teriakan lembut sedingin es keluar dari mulutnya. Dimengerti. Tanggapan gugup segera muncul dari sekitarnya setelah teriakan lembut Kailin. Langit di luar benteng bergetar, dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya, itu berdiri di antara kedua pasukan. Pemanah, bersiaplah. Kailin sekali lagi dengan dingin memerintahkan. Suara derit busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi.
Banyak balista setinggi 7 hingga 80 kaki dengan cepat diisi oleh beberapa orang. Anak panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan cahaya dingin saat mereka bersiap-siap. Balista dan anak panah ini telah dibangun oleh aliansi yang menggunakan bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Dowling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat memaku Do Huang ke tanah. Pria berambut emas itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa suaranya telah menarik hal-hal ini alih-alih menanggapi. Si Tian, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika Anda menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Anda begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu akhirnya melarikan diri karena kamu tidak akan dapat memikul tanggung jawab. Suara dingin dan menyeramkan tiba-tiba terdengar dari belakang sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ekspresi pria parubaya bernama Si Tian berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik sesepuh berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual yang tertinggal di sekitar tetua ini. Pekikan sengsara mereka menyebabkan seseorang merasakan dingin di dalam hatinya. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah pengamatan lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9, yang pernah memimpin para ahli dari Hall of Souls untuk menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansi yang saat ini hampir mati. Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Si Tian tertawa. Anda harus memahami konsekuensi jika ada kecelakaan terjadi. Tianzun ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Orang dari negeri biadab ini hanya memiliki kekuatan bintang 6 Dozun, namun dia sangat sombong. Dia tidak peduli bahwa kekuatan kecil ini hanyalah keberadaan biasa. Si Tian tertawa terbahak-bahak. Dia juga sepertinya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak merasa ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan keras dikeluarkan. Medusa, kesempatan terakhirmu telah dibatalkan olehmu semuanya. Dengarkan. Menyerang. Biaya. Tentara seperti laut di luar benteng tiba-tiba melepaskan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan keras Si Tian. Seluruh negeri dengan cepat bergetar. Tentara yang tampaknya tak berujung menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan yang melonjak untuk membunuh. Ekspresi semua orang di benteng itu sedikit suram karena mereka merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar ke langit. Tangan mereka mengencangkan senjata. Swosh swosh swosh. Gelombang suara angin deras segera meletus dari benteng ketika pasukan yang seperti air banjir melonjak. Anak panah besar dari sebelumnya melesat seperti gugusan awan gelap. Mereka mendarat di pasukan sekte singa yang mendalam dan tangisan sengsara tiba-tiba terdengar. Kailin menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang 100 orang ini ada Do Huang yang padat mengepakkan sayap Doqi dan Do Huang mereka. Unit ini adalah yang paling menakutkan. Menyerang. Hancurkan penghalang energi. Si Tian mengawasi tentara di bawah, yang telah dihentikan ribuan kaki dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tentara di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Huang, membuat mereka menjadi umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansi Yan adalah para elit di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan gelombang tangan Si Tian. Mereka dengan sigap mendekati benteng tersebut. Teriakan keras terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Doqi yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Doqi dari segala arah. Bang bang bang.
Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target. Semua ahli di kelas Dowang dan di atasnya, membalas dan menstabilkan penghalang energi. Kailin mengeluarkan banyak perintah secara teratur saat Sekte Singa yang mendalam menyerang. Dia menjadi sangat akrab dengan pertempuran semacam ini selama bertahun-tahun. Swosh swosh. Kata-kata Kailin baru saja terdengar ketika panah besar itu tiba-tiba bergeser. Awan panah yang padat menyebar di langit. Mereka ditemani oleh suara siulan angin deras saat mereka dengan kejam menembak ke arah para ahli dari Sekte Singa yang mendalam di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, cukup banyak tubuh dari mereka yang dengan paksa ditembus oleh serangan ini. Banyak mayat jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan senar putus. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena pertempuran. Banyak tokoh Doki yang kuat melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Bang bang, serangan yang sangat padat terus-menerus mengalir ke penghalang energi. Riak di penghalang menjadi lebih intens. Karena pertahanan penghalang energi, tingkat di mana para ahli Sekte Singa yang mendalam jelas melebihi tingkat aliansi Yan. Mereka harus cukup kelelahan. Si Tian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Alasan bahwa Sekte Singa yang mendalam dapat mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukanlah karena Do Wang dan Do Huangs ini. Sebaliknya itu karena elit mereka Do Zong dan Do Zuns. Setelah Si Tian menunjukkan isyarat tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan-lahan robek. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit bergetar. Kailin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi saat orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang pertempuran ini. Gemuruh. Ratusan sosok itu perlahan berjalan di udara. Anak panah besar yang datang terbang akan secara otomatis meledak ketika mereka berada ribuan kaki dari mereka. Ratusan sosok itu akhirnya berhenti ketika mereka masih berada ribuan kaki jauhnya dari benteng. Mereka menjerit dingin dalam persatuan. Seseorang bisa melihat gelombang demi gelombang Doki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Doki di langit membentuk binatang energi selebar 10.000 kaki. Binatang besar itu mulai terbentuk. Aliran asap putih sepanjang 200 kaki dilepaskan dari lubang hidungnya. Setelah itu, ia berjalan melalui udara kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan penghalang energi dari benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan ganas yang datang dari benteng dan menabrak binatang buas itu, mereka tidak dapat memblokir binatang itu. Binatang besar itu melangkah melintasi langit. Itu mengalami serangan gila yang tak tertandingi karena sangat menghantam penghalang energi di depan banyak wajah pucat. Wajah pucat ini milik anggota aliansi Yan. Bang! Seluruh tempat sepertinya menjadi sunyi karena tabrakan. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik tumbukan. Akhirnya, seseorang mendengar ledakan. Penghalang energi di langit mengeluarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan kaget dan tiba-tiba meledak terpisah. Kailin perlahan mengepalkan tangannya saat penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, tapi kami tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kami terletak kerajaan dan tanahnya. Jika hatimu masih memiliki api, ambil senjatamu dan bertarung sampai akhir. Mengaum, berjuang, sampai akhir. Suara dingin itu langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansi Yan memerah. Kegembiraan yang gemetar menyebar dari dalam hatinya. Itu berubah menjadi raungan marah menggema di langit. Chapter 1379. Serangan yang menyedihkan. Senyuman ganas terbentuk di wajah Si Tian saat dia menyaksikan penghalang energi hancur dari langit.
Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Setelah teriakan Si Tian terdengar, banyak Do Wang dan Do Huangs, yang telah diblokir di luar, menyerbu ke depan dengan raungan yang ganas. Mereka menyerbu ke arah tembok seperti badai. Biaya. Kailin tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerang dengan keinginan melonjak untuk membantai. Doki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang sebesar 1000 kaki memotong lusinan Do Huang menjadi dua. Pada saat yang sama, teriakan sedingin es keluar dari mulutnya. Bang! Banyak sosok di dinding bangkit saat tangisan dingin Kailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu yang kuat dari Sekte Singa yang mendalam, dan suara pertempuran bergema di sekitar langit. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jagalah dia dengan baik. Mata cantik Kailin beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah menerima situasi pertempuran, yang menjadi sangat intens saat kekuatan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Mumi, meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia sepertinya merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Kailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan mata berkaca-kaca hitam pekat untuk menatap ibunya. Patuh, jangan takut. Mumi akan pergi dan mencarimu sebentar lagi. Kailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao dengan lembut. Senyuman manis muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Doki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Do Wang di depan menjadi genangan darah. Si Tian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Kailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menatap ke arah Si Tian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Haha, bagaimana saya bisa menolak undangan kecantikan? Si Tian tertawa keras setelah mendengar tawaran ini. Bila emas di tangannya menari dan membentuk gugusan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Kailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya membara saat mereka mengamati sosok yang sangat halus dan besar di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Makhluk mempesona seperti itu sangat langka. Benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku. Kailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Si Tian menerima pertempuran itu. Doki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang panjang di tangannya terlihat saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menghantam berbagai sudut dan menutupi semua titik fatal di tubuh Si Tian seperti badai. Ekspresi Si Tian mungkin tampak tenang saat menghadapi tubuh Kailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Kailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman bertarungnya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Pedang emas itu menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam itu. Sementara Kailin dan Si Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng itu dipenuhi dengan perkelahian yang kacau. Para ahli dari aliansi Yan semuanya telah maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak, beberapa ahli yang secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Dozong tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin orang, yang mengakibatkan mereka menarik diri dari cedera serius. Jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat.
Tianzun ke-9 digantung di langit di luar medan pertempuran yang kacau balau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyuman dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa-jiwa yang lemah tidak lolos. Pertarungan. Semakin banyak kematian semakin baik. Tianzun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk Hall of Souls. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan seperti ini berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Bang! Dokter peri kecil sedang memeluk Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar ki racun. Itu melanda ahli sekte singa yang mendalam, yang telah menyerbu ke dinding sampai dia meludahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansi yang mungkin memiliki keuntungan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka bisa memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. Saat ini, cukup banyak tempat yang telah dilanggar oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kerusakan. Dokter peri kecil Jie, kau harus membawa Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Sebuah teriakan lembut tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, bagian tembok ini jauh lebih kuat dari tempat lain. Hihi, kamu berpikir untuk pergi. Bagaimana bisa begitu mudah? Tangisan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas. Mereka tetap melayang di udara sebelum tertawa gelap. Elite Dozuns. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit setelah melihat beberapa sosok ini. Sekte singa yang mendalam mulai menggunakan para ahli ini. Beberapa Dozun di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat bersamaan. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Dozuns itu. Dokter peri kecil, pergi. Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir elit Dozuns itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Dozuns dari sekte singa yang mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah Dozuns elit dalam aliansi Yan. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan sekte singa yang mendalam, mereka masih perlu bertarung. Biaya. Tian Huo Zunze berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk maju. Sepasang elit Dozuns mengikuti di belakangnya. Cek, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri lama ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual pada usia seperti itu. Mata dokter peri kecil sedikit meredup saat melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao kecil dan mulai mundur dengan tergesa-gesa. Namun, dia baru saja mundur sejauh 1000 kaki ketika kabut hitam pekat menghampiri. Seorang pria tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia mengeluarkan tawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao kecil dalam pelukan dokter peri kecil. Bajingan!
Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat orang tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar Doki yang sangat beracun melesat keluar dan merobohkan rantai itu. Jari-jarinya menekan tanah, dan dia sekali lagi menarik ke belakang alih-alih mengejar. "Kemana kamu bisa lari?" Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lain datang dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Sementara sosok hitam ini menyerang, lelaki tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas. Kedua serangan yang dilepaskan itu dengan kekuatan penuh mereka di kedua sisi dokter peri kecil, mengelilinginya dalam prosesnya. "Bang, Xiao Li, tangkap dia!" Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari dua bintang 6 elit Dozuns. Sudut matanya menatap Xiao Li, yang jaraknya cukup dekat. Dia mengayunkan tangannya dan angin lembut melepaskan Xiao kecil darinya. Pada saat yang sama, racun Doki yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ia menerima serangan gabungan dari dua elit Dozuns. Tak jauh dari situ, Xiao Li menyadari bahwa dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru bergerak ketika dia melihatnya melemparkan Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah sampai di belakang Xiao kecil. Namun, sesosok hantu mencapai Xiao kecil ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangan untuk meraihnya. Angin kencang menghantam dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan! Mata Xiao Li berubah menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini berniat untuk menangkap Xiao kecil setelah melancarkan serangan diam-diam. Cek-cek, orang tua kurus itu tertawa dengan aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao kecil di udara. Kailin, yang sedang melawan Si Tian di kejauhan, langsung menjadi pucat saat dia melihat apa yang terjadi. "Medusa, cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam." Orang tua kurus itu meraih pakaian Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Kailin dengan wajah ganas, tapi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, hawa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan yang sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu dijepit dengan kejam seperti tang logam. Suara patah tulang bisa jadi seperti leher orang tua itu patah. Penglihatan periferal dari lelaki tua itu melirik tepat sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sadar muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam, yang tiba-tiba muncul, secara acak membuang mayat lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan lengannya dan memeluk gadis kecil itu, yang menggunakan besar hitam pekatnya untuk menatapnya. Senyuman lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dia mempelajari Kailin dan yang lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suara lembutnya perlahan ditransmisikan ke telinga Kailin. "Maaf, saya sudah kembali sedikit terlambat." Chapter 1380. Xiao Yan, kakak ketiga, ketua aliansi. Banyak orang dengan cepat tercengang ketika melihat pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak. Berbagai macam alamat tiba-tiba bergema di atas benteng. Meskipun pemuda itu tampaknya telah menjadi dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat akrab masih dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu. Angin telapak tangan yang tajam dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. "Hati-hati!" Serangan mendadak itu menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. Bang! Suara teredam tiba-tiba muncul saat teriakan itu muncul.
Wajah semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat ahli dari Sekte Singa yang mendalam, yang berada di kelas Douzun, terbang mundur tanpa alasan apapun. Darah muncrat dari mulut orang itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat kapan Xiao Yan menyerang. Xiao Yan bahkan tidak berbalik saat dia melukai seorang elit Douzun hingga muntah darah dan menarik diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan kewalahan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mulailah menyerang. Bang! Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tidak jauh setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Suara deras, suara angin muncul satu demi satu, dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Mereka tampak seperti bintang jatuh saat muncul di atas dinding dalam beberapa kilatan. Elit Douzuns, orang-orang kuat dari aliansi Yan dan Sekte Singa yang mendalam tiba-tiba menghirup udara sejuk ketika lusinan sosok ini muncul di atas dinding karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari elit Douzuns. Sungguh barisan yang menakutkan. Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tertegun. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Douzuns. Barisan yang menakutkan seperti itu bisa mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Orang ini sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Hanya tingkat apa yang telah dia capai. Banyak mata menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao kecil. Beberapa kejutan melonjak di dalam hati mereka. Setelah itu, kegembiraan karena lolos dari malapetaka diam-diam memenuhi hati mereka. Mereka masih jelas menyadari bahwa Sekte Singa yang mendalam sangat kuat, tetapi hati mereka secara misterius merasa lebih aman ketika mereka melihat Xiao Yan. Haha, semuanya, ayo serang. Izinkan kami merasakan betapa kuatnya Douzuns dari bagian barat laut benua itu. Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Dia melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa yang mendalam. Ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan menembak ke depan. Doki yang mengerikan mengguncang benteng. Xiao Yan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dia menarik matanya dan menatap gadis di pelukannya. Dia telah menatapnya dengan mata hitam pekatnya yang besar untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" Xiao, gadis kecil itu menatap Xiao Yan. Meskipun dia tidak terbiasa dengan penampilannya, perasaan khusus terkait, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan dia tidak berhati-hati terhadap Xiao Yan. Jawabannya terus terang tapi malu-malu. Perasaan yang tidak biasa melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat Xiao kecil yang lucu. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Xiao kecil dengan serius menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut untuk menjawab, "Apakah kamu ayah?" Kata lembut itu dikirim ke telinga Xiao Yan, menyebabkan hatinya bergetar hebat. Perasaan melonjak di sekitar tubuhnya seperti air banjir. Senyuman yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya. "Anak yang baik. Nak, kamu akhirnya mau kembali." Teriakan nyaring riang tiba-tiba bergema saat Xiao Yan memeluk Xiao kecil. Dia menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Beberapa kegembiraan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa. "Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, apa kabar kalian berdua?" "Kamu." Wajah Xiao Li yang awalnya gelap dan dingin saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menyerbu dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke dalam pelukan erat. Tangannya dengan kuat menepuk bahu Xiao Yan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Li menatap Xiao Yan di depannya. Bahkan seseorang yang sedingin dia menjadi bersemangat tanpa sadar pada saat ini. Dia mulai tertawa. "Aye," Xiao Yan mengangguk. Setiap orang telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun ini.
Namun, satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antar saudara ini. Senang sekali kau kembali. Ini masih belum terlambat, Xiao Ding mengamati Xiao Yan, yang terdiam sejenak. Xiao Ding tersenyum saat mengomentari situasinya. Haha, Ketua Aliansi, Anda benar-benar telah melakukan peran Anda sebagai pemimpin lepas tangan dengan sangat baik. Beberapa tokoh lainnya bergegas sementara Xiao Yan mengangguk. Tawa yang akrab membuat Xiao Yan merasa terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya, Kaisar Es Hai Bodong, Fama, dan Raja Pil dari Kekaisaran Jiama, Guhe. Xiao Xiao. Sosok merah bergegas sementara Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok akrab tua ini. Dia menarik Xiao Xiao ke pelukannya. Setelah itu, matanya yang cantik terus menyapu tubuh Xiao Xiao, takut akan kecelakaan sekecil apapun yang menimpanya. Xiao Yan mengamati wanita menyihir di depannya ini. Dia masih tampak halus dan tebal meski mengenakan baju besi merah yang ketat. Kelembutan juga muncul di matanya saat dia dengan lembut memanggil, Kailin. Sosok cantik Kailin menegang saat mendengar suara Xiao Yan. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Mata cantiknya agak rumit saat mereka menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia segera mengusap kepala Xiao Xiao kecil sambil berkata, "Aku pikir kamu tidak akan kembali." Suara Kailin mengandung amarah sementara itu juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama tahun-tahun ini, dia, sebagai seorang wanita, tidak hanya harus membesarkan anak ini, dia juga harus mengembangkan aliansi Yan. Dia mengkhawatirkan semua masalah ini, dan semua beban ini telah diserahkan kepadanya oleh pria ini. Kakak ketiga, kakak ipar mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Anda seharusnya tidak mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakakmu akan menjadi orang pertama yang menentang. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada rendah saat melihat Kailin. Betul sekali. Kami harus berterima kasih kepada Kailin selama bertahun-tahun ini. Hai Bodong dan yang lainnya di samping mengangguk setuju. Xiao Yan diam. Dia mencari di bibir Kailin yang melengkung erat dan permintaan maaf tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut memeluk pinggang lembut-lembut seperti ular itu. Dia mengabaikan perjuangannya dan menariknya ke dalam pelukan sebelum dia dengan lembut berkata, "Maaf. Sulit bagimu." Bahkan seseorang sekuat Kailin merasakan hidungnya berair ketika dia mendengar suara lembut di samping telinganya. Terlepas dari seberapa kuat dia bertindak di mata publik, dia tetaplah seorang wanita. Apalagi dia adalah seorang wanita yang telah menetap. Hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan ketika suaminya pergi selama bertahun-tahun, tetapi keluhan ini tiba-tiba lenyap setelah mendengar 2 kalimat lembut ini. "Jangan mengira aku akan melepaskanmu karena ini." Meskipun keluhan di hatinya telah hilang, Kailin yang keras kepala masih mengertakkan gigi dan membentak. Wajahnya yang dingin namun cantik berubah sedikit memerah saat dia membebaskan dirinya dari tangan Xiao Yan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansi Yan. Oleh karena itu, dia tidak mau terlihat dalam pelukan Xiao Yan seperti wanita kecilnya. "Serahkan yang lainnya padaku." Xiao Yan tersenyum sebelum dengan lembut mencubit wajah kecil Xiao Xiao. Dia berkata, "Anak yang baik, kamu harus mengikuti ibumu." Ayah, lakukan yang terbaik." Xiao Xiao kecil mengangguk dan berbicara dengan lembut dan malu-malu. "Hati-hati, ada banyak elit